Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Anas Sumarsorlihin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb, di koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut, peran saya dalam menciptakan budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini dalam menciptakan budaya positif dan peran saya sebagai seorang guru penggerak dari konsep-konsep yang tertuang dari awal filosofi KHD, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, hingga sampai pada budaya positif yang mana memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Hal ini memperlihatkan murid adalah sosok benih-benih yang kita tanam dan kita pupuk dengan konsep-konsep yang ada, dan kita CGP adalah salah satu motor penggerak yang diharapkan dapat menggerakkan SDM yang ada dari filosofi KHD. Nilai dan peran kita hingga visi yang dapat menciptakan suatu tatanan dalam budaya positif itu sendiri, diantaranya yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, hingga segitiga restitusi itu sendiri. Jadi keterkaitan dari modul 1.1 hingga modul 1.4 ini sangat berkaitan sekali, terutama pada hal di mana murid sebagai pusat tujuan utama kita. Oke, next. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya positif, peran saya juga sebagai calon guru penggerak di mana saya berusaha menjadi seorang pemantau sekaligus manajer dalam posisi kontrol ini, serta tengah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Tetapi sebelum itu ada beberapa kolaborasi dengan teman sejawat agar mereka juga memahami perihal apa itu budaya positif dan konsep-konsepnya, sehingga tujuan kita sebagai seorang pendidik sama dan tetap berpusat pada murid. Lanjut, refleksi disiplin positif. Sejauh saya memahami bahwa dalam disiplin positif ini kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bermakna kita belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut, teori kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Lanjut, oke. Teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Pada teori ini kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi itu sendiri. Di situ sudah ditampilkan, silakan disimak agar bisa membedakan. Dan perlu diketahui bahwa motivasi ekstrinsik ini berada di teori kontrol 1 ke 4, dan motivasi intrinsik hanya ada pada di teori kontrol kelima, yaitu manajer. Oke, kita lanjut pada hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan tingkat terendah, jadi perlu kita ketahui hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena hal ini akan meninggalkan hal negatif baik secara fisik ataupun secara psikis, dan ini termasuk motivasi eksternal. Penghargaan merupakan perilaku seseorang hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi ini juga termasuk motivasi eksternal. Oke, kita lanjut pada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana salah satunya yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan.
Tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya kita sampai pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana harus ada 3 tahap yang harus kita lewati, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Jadi ketiganya itu harus dilewati. Juga ada beberapa hal yang sangat menarik dan di luar dugaan di modul 4 ini. Hal menarik dan di luar dugaan tentunya banyak sekali setelah saya memahami konsep-konsep di modul 1.4 ini, yaitu ketika kita menerapkan sebuah konsep disiplin positif di mana ternyata hukuman dan penghargaan kepada siswa itu bukanlah hal utama dalam kita mendisiplinkan siswa. Harus ada yang namanya segitiga restitusi dan kontrol terbaik kita sebagai seorang manajer, di mana hal tersebut merupakan hal baru. Dan ketika saya coba untuk mempraktikkannya kepada siswa, hal tersebut lebih diterima dan lebih memberikan arti. Di antaranya juga tentang keyakinan kelas itu sendiri. Hal itu merupakan bagian dari segitiga restitusi. Juga dalam cerita ini masih banyak perubahan cara berpikir setelah mempelajari modul ini. Cara berpikir saya berubah seketika setelah mempelajari modul budaya positif ini, di mana awalnya saya berpikir bahwa penghargaan kepada murid akan memberikan dampak yang sangat baik bagi mereka, tetapi ternyata justru akan memberikan efek yang selalu berharap atau melakukan sesuatu karena berharap mendapatkan sesuatu pula. Efek itulah yang nantinya akan berdampak tidak baik, karena ketika menjadi sebuah efek pengharapan dan ketika penghargaan tersebut tidak diberikan, akan membuat mereka kecewa sehingga menghilangkan nilai-nilai yang telah mereka lakukan. Ya, dan inilah pengalaman yang pernah saya alami terkait konsep budaya positif dan perasaan saya. Pengalaman saya ketika menangani salah satu kasus di mana siswa saya sendiri yang mungkin sedang ada masalah di rumah atau merasa bosan di dalam kelas, sehingga dia mengganggu kenyamanan teman-teman di kelas itu dan tidak menggubris apa yang saya sampaikan sebagai seorang guru waktu menerangkan pelajaran. Setelah itu saya panggil dan saya memposisikan sebagai manajer, sekaligus saya coba menerapkan segitiga restitusi tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya bahagia sekali dan terbukti segitiga restitusi dan posisi saya sebagai manajer
dapat lebih mudah dalam mengatasi masalah tersebut tanpa harus memberi hukuman ataupun sanksi kepada murid, dan mereka lebih menerimanya dan lebih memahami ketika saya gunakan segitiga restitusi itu. Ya, lanjut pada hal yang telah baik dan perlu diperbaiki dalam pengalaman penerapan konsep budaya positif ini. Hal yang baik tentu banyak sekali telah saya dapat dalam penerapan konsep ini, terutama dalam menanamkan keyakinan kelas pada murid. Dan juga perihal perubahan saya sebagai manajer dalam posisi kontrol dalam penerapan segitiga restitusi itu sendiri. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana cara kita agar murid dapat benar-benar mengilhami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari budaya positif itu sendiri. Oke, lanjut pada cerita ketika sebelum mempelajari modul dan setelah mempelajari modul dalam posisi kontrol. Jadi sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai yaitu sebagai teman dan juga pemantau saja. Perasaan saya waktu itu baik, dan setelah mempelajari modul, posisi yang saya pakai saat ini yaitu sebagai pemantau sekaligus manajer. Perasaan saya lebih baik lagi karena di saat saya dulu menggunakan posisi teman, murid hanya percaya kepada saya saja, tetapi tidak kepada guru yang lainnya, sehingga ini tidak baik digunakan, dan itu salah satu efeknya. Perbedaannya yaitu ketika di posisi manajer, pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Serta perlu diketahui, sebelum mempelajari modul ini, saya sendiri tidak pernah menerapkan segitiga restitusi. Jadi baru kali ini, atau bisa jadi saya sudah memakai tapi belum memahami literasi apa itu segitiga restitusi, sehingga hari ini saya mempelajari dan mengaplikasikannya secara lengkap. Oke, sebelum saya tutup, ini adalah hal-hal yang lain lah yang penting menurut saya dalam proses menciptakan budaya positif. Menurut saya budaya positif juga tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ditanamkan oleh orang tua, di mana akhlak yang baik juga akan lebih memudahkan kita dalam penerapan budaya positif ini. Karena dengan memiliki akhlak mulia, maka hati merekalah yang akan berbicara dan tergerak, dan ini juga merupakan faktor intrinsik. Yang terakhir yaitu usia atau tingkatan fase juga akan mempengaruhi menurut saya dalam penerapan segitiga restitusi ini. Karena dalam segitiga restitusi lebih pada pendekatan di mana hati yang dapat lebih bekerja daripada pemikiran. Dan yang paling terakhir yaitu doa-doa kita para guru dan juga orang tua dari murid-murid kita, di mana kita mengharapkan yang baik dan terbaik untuk mereka tentunya. Amin. Ya, mungkin itu saja pengalaman dari saya dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Ketemu lagi di modul berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.